Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muan, selamat datang di podcast Muan Student Voice dan wadah suara kreatif siswa yang mengangkat kisah inspiratif. Dan pada episode perdana ini, kita akan berbincang bersama sosok guru yang sangat dekat dengan siswa, penuh perhatian, dan selalu hadir dalam berbagai kegiatan kesiswaan. Namun kini, beliau mendapat amanah baru sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Purwojati. Beliau adalah Bapak Nur Hasbi, yang sebelumnya menjabat sebagai Waka Bidang Kesiswaan di SMP Muan kita. Selamat datang Bapak Nur Hasbi. Selamat datang. Iya. Oke, Pak Hasbi, bagaimana nih selama menjabat sebagai kesiswaan di SMP Muan, kegiatan apa yang paling berkesan dan tidak terlupakan, Pak? Menjadi wakil kepala sekolah urusan kesiswaan itu bukan sesuatu hal yang sederhana ya Mas. Iya. Harus berpikir keras dengan menghadapi 505 anak yang karakternya itu berbeda. Nah, tugas kesiswaan itu bagaimana memfasilitasi anak yang punya latar belakang yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, tetapi mereka harus terakomodir kemampuannya. Nah, maka kita harus berpikir apa nih kegiatan yang sekiranya itu bisa mengakomodir semuanya siswa. Nah, maka ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 1 itu menjadi salah satu tempat atau wadah untuk bagaimana mengantarkan anak-anaknya itu menjadi hebat melalui sampai pada potensi dirinya itu. Ya. Makanya ada 25 ekstrakurikuler itu menjadi salah satu wadahnya itu. Mereka akan milih yang apa. Termasuk organisasi intrasekolah, ada IPM, ada tapak suci, ada HW, ada PMR, itu adalah semua wadah. Nah, semuanya bagi Pak Hasbi itu sangat mengesankan karena itu adalah bukan satu-satunya, yaitu menjadi salah satu wasilah atau perantara bagaimana pengembangan potensi anak itu melalui hal-hal yang demikian. Nah, ini makanya sayang sekali kalau teman-teman para pelajar itu kalau tidak ikut masuk itu nggak aktif, padahal itu kan sudah banyak banget. Di sekolah yang lain mungkin bisa jadi tidak sama seperti itu, paling yang wajib hanya pramuka, PNR misalnya. Di sini tuh semua jenis olahraga ada, kemudian keorganisasian juga ada. Itu kan keren. Maka itu harus dikembangkan. Tapi selain itu juga ada nggak sih Pak kegiatan yang buat nguatin kemampuan anak gitu Pak, selain di organisasi dan juga ekskul? Yang menguatkannya setelah digembleng melalui ekskul itu, maka dikuatkan lagi dengan namanya kompetisi. Kompetisi lomba, ajang-ajang lomba itu ya kita kirim sehingga nanti akan menguatkan karakternya, keberaniannya, kemudian percaya dirinya itu akan berlomba dengan tantangan yang lain. Maka sudah barang tentu kita itu sering ngirim lomba dalam kegiatan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi bahkan nasional kita selalu kirim. Dan pasti masyarakat sudah tahu lah betapa hadiahnya itu banyak sekali di SMM. Pialanya banyak sekali itu. Piala-piala yang tingkat nasional. Terutama memang kita masih banyak di non akademiknya ya. Masih di non akademiknya, tapi yang di akademik kita harus selalu berusaha untuk juara. Iya sih Pak. Oke Pak, terus bagaimana nih pesan dan motivasi Pak Hasbi untuk kami para siswa agar bisa meraih cita-cita di masa depan? Pertama, harus berteman itu harus memilih. Memilih itu bukan berarti pilih-pilih ya. Iya. Itu enggak. Memilih itu adalah teman yang sekiranya akan mengantarkan kesuksesan. Itu penting. Kemudian lingkungan, karena teman itu akan akan ada turunnya lagi adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah suatu tempat yang akan membentuk karakter, pola pikir. Nah, itu. Nah, terus kemudian sarannya ya wadah-wadah yang sudah disiapkan oleh SMM Berserta, yaitu dimasukin, harus masuk. Nah, kalau sudah di banyak sekali wadah ya, yang ekskulnya itu yang peserta devanya sudah banyak, kemudian ekskulnya
ekskul yang lain, organisasinya udah banyak kok, masih ada yang belum tertarik, itu memang perlu ada koreksi. Itu ada masalah di anaknya atau wadahnya yang bermasalah. Iya. Tapi kalau dibandingkan rasionya itu lebih banyak yang ikut aktif kan. Nah, berarti bisa jadi adalah kepada anaknya yang memang karakternya yang begitu. Nah, bisa jadi karakter tidak suka masuk ke dalam wadah-wadah itu ya karena dipengaruhi oleh temannya, oleh lingkungannya, oleh pergaulannya itu. Maka saran Pak Hasbi ya, kalian sebagai para aktivis itu sudah benar ya. Jadi kamu bisa merasakan sebelum ada podcast Muan kayak gini, ini apa namanya ini? Podcast Muan Student Voice. Nah, ini apa kamu bisa kelihatan nggak? Kamu merasa ada perkembangan? Nah, ini kamu ternyata begitu masuk Student Voice ini kemampuannya kelihatan kan? Keluar ya. Nah, keluar kan? Nah, mau di hadapan kamera kayak gini ngobrol terus kemudian ngomong gini nih, ini adalah karena dipancing. Nah, memang tugasnya guru itu ya memang mengantarkan, memancing. Memang harus membaca potensi yang ada pada siswa. Oke. Lanjut ya, Pak. Ya. Terus, Pak, kita boleh sambil makan nggak nih? Boleh, Pak, makan aja, Pak. Santai ya? Iya, Pak. Ini kan ngobrol santai. Aduh. Terus, Pak, bagaimana nih perasaan Bapak ketika mendapat amanah baru sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Purwojati? Ini kan amanah dari yayasan. Karena ini perintah ya Pak Hasbi, Samina wa Ta'ala. Saya pada saat mau ditawar itu ya, saya tanya, ini perintah apa pilihan Pak? Ini perintah. Ya kalau perintah ya saya Samina wa Ta'ala. Kalau pilihan saya masih menimbang, saya berpikir karena sudah kadung cinta dengan SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dengan dinamikanya kayak gini ya. Tapi karena ini perintah ya saya laksanakan, tentu dengan segala kelemahan dan kekurangan Pak Hasbi. Ya saya mencoba untuk belajar karena kepala sekolah itu kan saya belum pernah pelatihan, tapi ternyata saya harus untuk belajar itu harus masuk ke sana. Nah, ini menjadi kesan ya kaget, tapi ya menjadi tantangan bagi Pak Hasbi. Dan syukur dan alhamdulillah itu Pak Hasbi memang sudah disiapin sama kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1. Udah ditempa di sini ya, Pak ya? Iya, udah ditempa di SMP Muhammadiyah karena saya diajarin terus ini itu tadi Pak Hasbi bilang. Saya itu ketika dapat perintah dari pimpinan ya sambil ngawal. Karena di balik perintah itu pasti ada kebaikan ya. Dan tentu nggak mungkin lah kepala sekolah kan nyuruhnya yang jelek, pasti yang baik. Jadi ya pelajaran yang pertama memang ditempa di sini. Begitu. Oke Pak, kita sampai ke pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Bapak untuk SMP Muan dan seluruh keluarga besar SMP Muan ke depannya, Pak? Yang sudah ada harus dirawat. Oke. Potensi yang sudah ada harus dirawat, terus kemudian dikembangkan. Kamu harus selalu melihat kompetitor di luaran sana. Apa yang harus dilakukan? Di sana di luaran itu kompetitor itu apa yang dilakukan? Itu memotret agar kita itu bisa melakukan inovasi yang lebih tinggi lagi, kemudian kreativitas yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Itu karena ada tahu tentang apa yang dilakukan oleh kompetitor. Ya, maka yang sudah itu harus dirawat, kemudian dikembangkan. Kamu harus tahu informasi di luar sana kayak apa sebagai bekal untuk melejitkan diri. Oke. Jadi ini penting. Jadi membangun hubungan dengan luar juga penting. Begitu Mas. Iya. Mas apa ya? Dari telepon alat. Saya Mas Aldio, bisa dipanggil Al. Ya. Oke Pak, mungkin cukup ya untuk kali ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Hasbi atas waktu dan cerita inspirasinya yang telah dibagikan kepada kami. Kami mendoakan semoga Pak Hasbi sukses dan lancar dalam menjalankan amanah sebagai kepala sekolah di tempat tugas yang baru. Sobat Muan, itulah perbincangan inspiratif kita hari ini. Berani bicara, berani berkarya. Sampai jumpa di podcast SMP Muan Student Voice episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak.